Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, kemudian saudara-saudara akan membaca ayatnya yang genap. Kita bergantian saudara-saudara membacanya. Lukas 24 ayatnya yang pertama hingga yang ke-12 yang berperikop kebangkitan Yesus. Amin. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka menepati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri menunggu Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah berbangkit. Ialah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Firman Tuhan ini berbicara tentang, haleluya saudara-saudara, kalau Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati, saudara-saudara, untuk kepercayaan saya dan saudara-saudara sia-sia. Amin. Haleluya. Tapi puji Tuhan, nubuatan terjadi, nubuatan digenapi. 3 hari sesudah kematiannya dia bangkit. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus hidup, saudara-saudara. Dan saya dan saudara-saudara yang tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membaca ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Tuhan dinyatakan, firman Tuhan digenapi dan digenapi. Haleluya. Mereka bertemu dengan kedua malaikat. Mereka melihat batu buka dan mayat Tuhan Yesus sudah hilang, saudara-saudara. Tinggal kain kafan yang ada di sana. Catat di sini. Kita akan sama-sama belajar 3 makna kebangkitan dari Kristus. Haleluya. Yang pertama, poin yang pertama saya catat, saudara-saudara. Poin yang pertama saya catat, Yesus berkuasa atas maut. Amin. Yesus berkuasa atas maut, sehingga dia bangkit pada hari yang ketiga.
maut adalah dosa saya dan saudara-saudara. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu tandanya dia berkuasa atas maut. Kita akan mengalami kemenangan dari dosa dan kematian. Mematikan segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan menang, saudara-saudara. Dosa kita sudah ditebus. Bagaimana kehidupan saya dan saudara-saudara dalam menjalani kehidupan ini? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, lakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Lakukan kebenarannya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saudaraku, hanya Yesus mungkin. Atau ya saudara-saudara, bukan mungkin. Nabi yang mati dan bangkit. Mungkin ada yang mati dan bangkit seperti Lazarus. Lazarus, saudara-saudara, mati lagi. Tapi Yesus, saudara-saudaraku, dia mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kalau dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara, ya guna dalam percaya kebenaran ini. Tapi ini bukti firman Tuhan ini yang dan boleh bangkit pada hari yang ketiga. Itu hari ini saya dan saudara-saudara merayakan hari kebangkitan. Biasa bilang hari Paskah, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan kekasih, dalam Roma 6, saudara-saudara, Roma 6 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata, jadi kita telah mati dalam Kristus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Amin. Firman Tuhan ini jelas ya dan amin. Dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita telah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Kita sudah hidup, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang sudah hidup bagi Allah, hidup di dalam Yesus, dalam kehidupan orang, meninggalkan segala dosa. Percaya sungguh kepada Yesus. Percaya kepada roh-roh tetek moyang, saudara-saudara. Tetek nenek moyang. Roh-roh apa itu logon. Haleluya. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Lakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita memancarkan Kristus. Ayat 16. Kebangkitan Kristus, saudara-saudara, memberikan hidup yang baru.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ingat, waktu Yesus, saudara-saudara, hadir saat Lazarus mati, saudara-saudara, apa perkataannya? Coba kita buka Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Saat itu, saudara-saudara, saya pernah khotbah di sini. Saat itu Marta mengundang Yesus waktu Lazarus sakit. Tetapi saudara-saudara, Yesus menundanya dan datang di saat Lazarus sudah mati. Dan mukjizat itu terjadi. Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ini perkataan yang luar biasa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara-saudara, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kunci kepercayaan kita kepada Kristus, kita percaya kepadanya karena apa, saudara-saudara? Ada kebangkitan, ada hidup yang kekal, saudara-saudara, di dalam Yesus. Jelas firman Tuhan katakan. Mudah dengan hal-hal yang orang lihat spektakuler secara mata, yang seringkali terjadi kita lihat, yang viral-viral sekarang. Kebangkitan memberikan jaminan bagi saya dan saudara-saudara bahwa di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Kalau yang saya yang terakhir kali ini, beda, saudara-saudara. Kali ini rekaman kita ada kasih balik ke sana, saudara-saudara. Dapat lihat tuh perbedaan. Kita dapat lihat waktu tadi, saudara-saudara, tuh muka belum semangat. Masuk tas bulan ketiga, saudara-saudara, berseri-seri tentang drama itu langsung makan selapa. Haleluya. Kalau hari Paskah begini, saudara-saudara, orang makan bermacam-macam menu. Tuh, ada leh. Sapas tuh tadi lihat ada bawa biputar, macam kecil itu dulu. Haleluya. Mungkin ibu Dain yang terlambat tadi kan, yang sama-sama di kita di belakang dan bawa-bawa tadi. Haleluya. Tenang, saudara-saudara. Bangkitan yang memberikan harapan dan semangat baru. Amin. Haleluya. Kebangkitannya memberikan harapan dan semangat baru. Saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudara, waktu Yesus mati, mereka hilang semangat. Mereka hanya ada di rumah mereka, saudara-saudara, berkumpul. Mereka tidak semangat. Bahkan saudara-saudara, ada 2 murid Yesus yang 2-3 hari setelah kematiannya pergi. Tuhan Yesus kemana? Ke Emmaus, saudara-saudara. Karena kurang semangat. Orang yang mereka harapkan untuk menjadi raja, saudara-saudara, mati. Murid-murid Tuhan Yesus saja bisa mengalami hal yang demikian, saudara-saudara, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak yakin apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa dia akan mati dan dibangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak semangat, saudara-saudara. Tapi kita lihat, saudara-saudara, kebangkitannya memberikan harapan dan semangat baru.
Dalam kita lihat Petrus, saudara-saudara. Petrus, saudara-saudara. Waktu itu dia tidak semangat. Saya baca ayatnya yang terakhir tadi, saudara-saudara. Pembacaan kita tadi. Dan Petrus bangun waktu mendengar Tuhan Yesus bangkit. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Maria dari Magdala itu menjumpai mereka dan mengatakan Yesus telah bangkit. Petrus, dia pergi ke kubur itu dan melihat, dan kata-katanya sangat, saya menekankan dia bertanya dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kau semangat, kau percaya, saudara-saudara, yang perlu tetap percaya yakin bahwa firman Tuhan janji yang ya dan amin. Apa yang Tuhan bilang pasti terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Petrus tidak semangat, tapi waktu mengetahui Yesus datang, waktu Yesus menjumpai mereka, saudara-saudara, membangun semangat mereka. Dalam ayat selanjutnya, perjumpaan Yesus dengan dua orang murid yang akan pergi ke Emmaus, saudara-saudara. Dia balik lagi, yang meninggalkan persekutuan mereka, membuat semangat mereka kembali dan mereka bersekutu dalam doa. Dia melakukan pelayanan yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan.